Halo, selamat siang. Kembali lagi kita bertemu pada pelajaran akuntansi dasar. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bidang profesi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan merupakan bidang yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak yang memakai laporan keuangan tersebut. Jadi, kalau bidang akuntansi keuangan itu, dia itu yang menyediakan informasi laporan keuangan untuk si pihak internal atau si pihak eksternal. Yang kedua, ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang yang bertujuan untuk membantu manajer dalam menjalankan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama, ada perencanaan, kedua, ada pengendalian, dan yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Jadi, kalau akuntansi manajemen itu mempunyai tugas untuk membantu si manajer agar manajer dapat menjalankan fungsi-fungsi pokoknya tadi. Lalu yang ketiga, ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan bidang yang digunakan untuk mencatat setiap anggaran yang ada dalam perusahaan. Jadi kalau akuntansi anggaran itu, dia itu khusus untuk mencatat anggaran-anggaran yang ada dalam si perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan kegiatan yang melakukan pencatatan, perhitungan, dan analisis data biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya, bidang akuntansi biaya ini ada di perusahaan manufaktur karena mereka perlu bidang akuntansi biaya ini untuk menghitung biaya-biaya produksi dari barang yang sudah mereka produksi atau yang akan mereka produksi. Yang kelima, ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah itu berada di lembaga pemerintahan. Jadi ini khusus di pemerintah. Nah, dia itu memiliki tujuan untuk menyajikan laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan pemerintah. Jadi, akuntansi pemerintah ini dia itu hanya atau khusus menyajikan laporan keuangan milik si pemerintah atau milik negara dan melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah atau negara. Lalu yang keenam ada akuntansi pajak. Kalau akuntansi pajak, dia itu bidang atau spesialisasi yang bertugas untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh si perusahaan. Jadi, akuntansi pajak itu dia itu menangani pembayaran pajak bagi perseorangan maupun perusahaan. Lalu yang ketujuh ada akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan ini bisa disebut dengan auditing. Dia itu merupakan bidang yang kegiatannya melakukan pemeriksaan atau melakukan audit terhadap laporan-laporan keuangan. Jadi kalau akuntansi pemeriksaan ini dia itu tugasnya hanya melakukan audit dari laporan akuntansi yang sudah dibuat, apakah laporannya sudah tepat atau belum, ataukah ada angka-angka yang salah atau tidak. Nah, dia itu tugasnya memeriksa dan apakah pengalokasian dari keuangannya itu sudah tepat atau belum. Lalu yang kedelapan itu ada sistem akuntansi. Nah, untuk sistem akuntansi, dia itu merupakan spesialisasi atau bidang yang bertugas untuk menciptakan prosedur-prosedur atau aturan-aturan akuntansi dalam perusahaan. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ada prosedur-prosedur atau aturan-aturan dalam akuntansi, nah itu tugasnya si sistem akuntansi yang membuat. Profesi akuntansi. Profesi sendiri merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, di mana suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus pada bidang profesinya tersebut. Profesi akuntansi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi. Yang termasuk dalam bidang pekerjaan akuntansi itu ada akuntansi publik,
akuntan internal yang dimana mereka itu bekerja pada perusahaan industri, keuangan, atau dagang. Lalu ada akuntan yang bekerja di pemerintah, dan ada akuntan sebagai pendidik. Profesi akuntansi. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, di mana suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi atau perkumpulan sesama profesi, memiliki kode etik, terus memiliki proses sertifikasi dan lisensi yang khusus dalam bidang profesinya tersebut. Profesi akuntansi sendiri merupakan bidang pekerjaan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Contohnya itu yang termasuk dalam bidang akuntansi bisa akuntansi publik atau akuntan internal yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan, atau dagang. Bidang profesi akuntansi yang pertama itu ada controller. Controller ini bertugas untuk bertanggung jawab atas penggunaan uang yang telah, sedang, dan akan terjadi. Jadi controller ini dia itu mengontrol keluar masuknya uang yang akan digunakan untuk operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada akuntan. Akuntan ini berprofesi untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi informasi akuntansi, di mana akuntan sendiri itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu ada akuntan keuangan yang bertugas untuk mencatat seluruh transaksi, membuat pembukuan, hingga membuat laporan keuangan. Lalu yang kedua ada akuntan manajemen. Dia itu bertugas untuk mengolah laporan keuangan menjadi informasi yang siap digunakan untuk penggunanya, yaitu pihak internal ataupun pihak eksternal. Yang ketiga, ada akuntan biaya. Akuntan biaya, dia itu orang yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada proses produksi sebuah perusahaan sampai membuat laporan keuangannya. Biasanya transaksi yang tercatat atau transaksi yang dicatat adalah pengeluaran atau biaya-biaya produksi berupa pembelian bahan baku serta operasional perusahaannya. Lalu yang keempat ada akuntan anggaran. Akuntan anggaran dia itu bertugas untuk mengelola anggaran serta mengontrol realisasinya atau kenyataannya yang sudah ditentukan bagi keberlangsungan dalam proses produksi. Kelima ada akuntan pemeriksa atau biasa disebut dengan auditor. Auditor atau akuntan pemeriksa dia itu bertugas untuk memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran perusahaan, serta dia juga memastikan apakah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan aturan atau belum. Lalu yang keenam itu ada akuntan pajak. Akuntan pajak merupakan orang yang bertugas untuk mengurus beban pajak bagi seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Dan yang ketujuh itu ada akuntan publik. Akuntan publik itu bertugas untuk memeriksa laporan keuangan, memberikan jasa perpajakan, dan konsultasi manajemen dalam suatu perusahaan. Akuntan publik itu biasanya terdiri dari pekerjaan audit atau memeriksa, lalu ada akuntansi, yaitu membuat laporan keuangan, lalu pajak, dia mengurusi tentang perpajakan, dan konsultasi manajemen. Bidang profesi akuntansi yang kedelapan itu ada akuntan pemerintah. Jasa akuntan pemerintah ini sangat diperlukan karena lembaga atau instansi pemerintahan itu merupakan objek yang paling strategis adanya kecurangan dalam penggunaan dana atau anggaran. Jadi, akuntan pemerintah ini memiliki tugas untuk mengawasi penggunaan dana dan anggaran pada pemerintah
agar tidak ada kecurangan dalam penggunaan dana atau anggarannya. Lalu yang kesembilan itu ada akuntan publik. Akuntan publik ini biasanya berada di lembaga pendidikan seperti universitas ataupun di sekolah. Jadi tugas pokoknya itu memberikan ilmu akuntansi serta permasalahan dan perkembangan dalam akuntansi. Prinsip etika profesi akuntan. Sebagai seorang akuntan, ada etika profesi yang harus dia taati. Yang pertama, itu ada integritas. Seorang akuntan harus memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, serta setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan cara bersikap jujur. Lalu yang kedua, ada objektivitas. Jadi, setiap akuntan itu harus menjaga objektivitasnya dan harus bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Jadi, sebagai seorang akuntan, dia itu harus bersikap adil, jujur, dan tidak memihak ke salah satu klien. Lalu, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana dalam prinsip ini, seorang akuntan itu diwajibkan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja, dan dia harus bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis yang berlaku ketika atau saat dia memberikan jasanya sebagai seorang akuntan. Lalu yang keempat ada kerahasiaan. Jadi sebagai seorang akuntan, dia itu harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya. Jadi dia memiliki kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau si pemberi kerja tersebut. Yang kelima ada perilaku profesional. Sebagai seorang akuntan, dia harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik, serta menjauhi tindakan yang dapat membuat profesinya itu menjadi jelek. Lalu yang keenam, itu ada tanggung jawab profesi. Jadi, setiap seorang akuntan itu harus menggunakan moralnya dan profesionalnya dalam kegiatan yang dilakukan atau sebagai seorang akuntan. Yang ketujuh, yaitu ada kepentingan publik. Jadi, seorang akuntan itu memiliki kewajiban untuk menghormati kepercayaan publik atau kepercayaan kliennya atau masyarakat dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya, atas pekerjaannya itu. Lalu yang ke-8 ada standar teknis, di mana seorang akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Jadi dia itu harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan harus melakukan itu atau melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan standar yang berlaku atau yang sudah ditetapkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Sampai jumpa di materi selanjutnya.